Salam, perkenalkan nama saya Felsikiuk, NIM 1.01.2022.0090, kelas C semester 4, mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama cerita mengenai yang pertama Daud dan yang kedua adalah Yusuf. Cerita yang pertama Daud. Bertahun-tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Raja Saul di Israel, seorang anak laki-laki bernama Daud menolong ketujuh orang kakaknya untuk menjaga kawanan domba ayah mereka. Walaupun dia yang termuda, Daud seorang yang kuat, seorang anak laki-laki yang berani, yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Dia tinggal di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Samuel, nabi Tuhan, masih merasa sedih karena Saul gagal menaati Tuhan. Berapa lama kamu akan berduka cita untuk Saul? Tuhan memarahi Samuel. Aku mengirim kamu ke rumah Isai. Aku telah mempersiapkan sendiri seorang raja dari antara anak-anaknya. Isai adalah ayah Daud. Walaupun Samuel tahu bahwa Raja Saul mungkin akan membunuh dia karena pergi untuk menemukan seorang raja yang lain, nabi ini menaati Tuhan. Saat Samuel tiba, Isai menyuruh 7 orang anaknya untuk lewat di depan Samuel, dan Samuel berkata kepada Isai, Tuhan tidak memilih mereka semua, hanya tinggal Daud si bungsu. Dia ada di ladang bersama domba-dombanya. Mereka membawa Daud masuk dan Tuhan berkata, bangunlah, urapilah dia, inilah dia. Di istana Saul, roh dari Tuhan meninggalkan Saul dan dia menjadi seorang yang sangat bermasalah. Pelayan-pelayannya berpikir mungkin musik yang bagus akan menenangkan pikiran Saul. Salah seorang dari mereka mengenal seorang anak muda yang bisa memainkan kecapi dengan sangat baik. Bisakah kamu menebak siapakah anak muda itu? Ya benar, ia adalah Daud. Musik Daud menenangkan Saul dan menolong dia untuk bisa berpikir dengan benar. Saul meminta Isai untuk membiarkan Daud tinggal dan melayani sang raja. Kapanpun Saul mendapatkan serangan depresi atau ketakutan, Daud memainkan kecapi untuknya. Setelah Daud pulang ke rumah, Saul berperang besar dengan orang-orang Filistin. Kakak-kakak Daud berperang bersama tentara-tentara Saul. Isai mengirim Daud ke medan perang untuk mengirimkan makanan kepada kakak-kakaknya dan mengetahui bagaimana keadaan mereka di sana. Seorang raksasa Filistin yang sangat besar, Goliat, membuat semua tentara Israel ketakutan. Semua orang Israel saat mereka melihat si raksasa berlari menjauhi dia dengan sangat ketakutan. Kemudian Daud berkata kepada Saul, janganlah ada seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saul ingin Daud memakai baju sirah dan membawa pedang, tetapi Daud mengambil ketepelnya dan memilih 5 buah batu licin dari sungai. Goliat tertawa saat dia melihat Daud tidak memakai baju sirah. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dia berteriak, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud menjawab, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini. Kemudian Daud berlari lurus ke arah Goliat. Saat dia berlari, dia menembakkan sebuah batu dari ketepelnya, kena tepat di dahi Goliat. Goliat terjatuh. Dengan cepat, Daud menarik pedang si raksasa Goliat dan memotong kepalanya.
Saat orang-orang Filistin melihat Goliat mati, mereka berlarian menyelamatkan dirinya. Raja Saul tidak ingat bahwa orang ini adalah Daud yang sama yang memainkan kecapi untuknya. Dia memasukkan Daud dalam pasukannya, kemudian merasa cemburu saat orang-orang menghargai kemenangan-kemenangan Daud. Sekarang apalagi yang bisa dia dapatkan, lama-lama kerajaan ini akan jatuh kepadanya juga, Saul berpikir. Jadi Saul mengawasi Daud mulai dari hari itu. Lagi Raja Saul terganggu pikirannya, jadi Daud memainkan musik dan mencoba menenangkan dia. 3 kali Saul melemparkan tombaknya kepada Daud. Tapi setiap kali Daud bisa menghindarinya. Saul merasa takut kepada Daud, sebab Saul tahu Tuhan beserta dengan Daud, tetapi sudah meninggalkannya. Tetapi Yonatan, anak laki-laki Saul, mengasihi Daud seperti saudara. Ayahku Saul mencoba membunuhmu, dia memperingatkan Daud. Jadi Daud melarikan diri. Istrinya meletakkan boneka di tempat tidurnya dan membiarkan dia keluar dari jendela pada tengah malam. Saat orang-orang Saul datang di pagi hari, Daud sudah pergi. Daud harus mengungsi jauh dari Saul. Sebelum dia melakukannya, dia dan Yonatan membuat satu perjanjian bersama. Mereka berjanji akan selalu menolong satu dengan yang lain. Dengan perasaan sedih, kedua sahabat itu berpamitan. Daud mencari tempat di mana dia bisa hidup tanpa rasa takut bahwa tentara-tentara Saul akan menemukannya. Cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah, kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut dosa. Hukum dosa ialah maut, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selamanya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Allah. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru, sekarang dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Yohanes 3 ayat 16. Cerita yang kedua yaitu Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi saudara-saudaranya Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba, saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak.
Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Yusuf bertemu juru minum dan juru roti. Juru minum bermimpi melihat 3 tangkai anggur, memerasnya dan memberikan kepada Firaun. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan bekerja di istana. Tetapi juru roti bermimpi membawa 3 bakul roti, tetapi semua habis dimakan burung-burung. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru roti akan dihukum mati. Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu Firaun bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi juru minum lupa tidak memberitahu pesan Yusuf. Walaupun Yusuf kesulitan, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan. Tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir beli makanan. Mereka sujud ke Yusuf namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Mereka ketakutan. Kata Yusuf, "Kalian mencelakakan aku, tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita." Kata Yusuf, "Mari, bawalah seluruh keluarga kita di Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Sekian cerita hari ini. Terima kasih. Salam. Baik, kita akan melanjutkan dengan cerita yang berikut, yaitu Ratu Ester. Ester adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Orang tuanya telah meninggal, jadi sepupunya Mordekai merawatnya. Dia diundang ke istana raja bersama perempuan muda lainnya dalam kerajaan. Raja menginginkan seorang ratu baru dan dia memilih Ester. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang besar di dunia, namanya adalah Kerajaan Persia. Raja Ahasuerus mempunyai ratu bernama Wasti, tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Karena itu, raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti, lalu dikumpulkan seluruh gadis di benteng Susan. Mordekai merawat saudara perempuan
sepupunya bernama Hadasa atau Ester. Dia tidak punya ayah dan ibu. Ester juga seorang Yahudi. Karena Ester sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi ratu Persia. Ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Semua pegawai istana harus berlutut menyembahnya. Raja memiliki seorang hamba bernama Haman yang memiliki kekuasaan besar. Haman membantu raja memerintah negeri. Raja menyuruh semua orang sujud di hadapan Haman. Tetapi Mordekai menolak untuk berlutut karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Di sini Mordekai tidak mau sujud di hadapan Haman. Mordekai hanya akan sujud di hadapan Tuhan. Ini membuat Haman marah. Dia menghukum Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman sangat marah. Dia memerintahkan akan menghukum seorang Yahudi di seluruh Persia. Kemudian Ester dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Di sini Mordekai meminta Ester untuk berbicara kepada raja, agar raja dapat mengubah hukum Haman dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ester takut. Terkadang raja membunuh orang yang datang untuk berbicara kepadanya tanpa undangan. Mordekai meminta Ester untuk memikirkan tentang orang-orang Yahudi yang akan dibunuh. Mordekai mengatakan, Tuhan mungkin bahkan telah menempatkan Ester di istana raja untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Lalu Ester pergi ke istana. Jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Di sini Ester tahu dia harus berbicara kepada raja, bahkan jika itu berarti dia bisa saja dibunuh. Ester meminta semua orang Yahudi dan hamba-hambanya untuk berpuasa bersamanya. Setelah berpuasa selama 3 hari, Ester mempersiapkan dirinya dan pergi menghadap raja. Ternyata raja mengulurkan tongkat emas dan Ratu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Ketika dia mendekati raja, dia mengulurkan tongkatnya. Ini artinya raja senang bertemu dengannya dan tidak akan menghukum mati. Dia menanyakan apa yang Ester inginkan. Ester memberitahu raja bahwa bangsanya dalam bahaya karena hukum Haman. Dia dan seluruh orang Yahudi dalam kerajaan akan dibunuh. Ratu Ester memberitahu bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi. Dia adalah Haman. Lalu raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya. Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan, tidak dihukum. Raja marah terhadap Haman dan menghukum mati dia. Raja membuat hukum baru yang melindungi orang-orang Yahudi. Sekarang mereka diizinkan untuk membelah diri mereka jika ada yang mencoba untuk menyakiti mereka. Iman Ester kepada Tuhan dan keberaniannya untuk berbicara kepada raja menyelamatkan bangsanya. Alih-alih terdapat kematian dan kesengsaraan, ada sebuah pesta besar. Orang-orang Yahudi merayakannya. Sekian.